Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvendro Haryanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bedside teaching saya yang berjudul Glaucoma Phacomorphic Oculidextra et Causa Cataract Senilis yang dibimbing oleh Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan. Status pasien. Dimulai dari anamnesis. Anamnesis adalah kegiatan komunikasi antara dokter dan pasien yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien. Berdasarkan hasil anamnesis dengan pasien pada tanggal 1 Agustus 2023, pasien bernama Nyonya H, lahir pada 27 Juni 1971, berumur 52 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, suku bangsa Indonesia, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal di Kertapati, Palembang. Pasien datang dengan keluhan pandangan kabur yang memburuk pada mata kanan sejak 1 minggu yang lalu. Riwayat perjalanan penyakit. Sejak 5 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh pandangan kabur pada mata kanan dan semakin memburuk sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit. Pasien merasa pandangan mata kanannya mulai memburuk seperti melihat asap. Keluhan lain seperti mata merah, mata nyeri, mata mengganjal, pandangan seperti melihat terowongan, pandangan ganda, pandangan seperti melihat kilatan cahaya, pandangan seperti melihat titik atau garis mengambang, mual, muntah, pusing di sangkal. Sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh pandangannya semakin memburuk dan memberat pada mata kanan. Penglihatan dikeluhkan seperti berasap dan disertai pandangan yang menyempit. Pasien juga mengeluhkan mata merah dan berair. Keluhan lain seperti mata terasa bengkak, terasa mengganjal, penglihatan seperti pelangi atau halo, silau, penglihatan ganda, nyeri pada mata, mual muntah, dan sakit kepala di sangkal. Riwayat penyakit dahulu. Riwayat darah tinggi di sangkal, riwayat kencing manis di sangkal, riwayat asma di sangkal, riwayat operasi mata sebelumnya di sangkal, riwayat memakai kacamata di sangkal, riwayat trauma pada mata di sangkal, riwayat alergi di sangkal. Riwayat penyakit keluarga, riwayat keluhan serupa di sangkal, riwayat glaukoma di sangkal, riwayat darah tinggi di sangkal, riwayat kencing manis di sangkal. Pemeriksaan fisik. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan fisik pada pasien dimulai dari memeriksa status generalis pasien. Status generalis pada pasien ini didapatkan keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran komposmentis, tekanan darah 140/82 mmHg, nadi 84 kali per menit, regular, isi dan tegangan cukup, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya, pemeriksaan visus. Pemeriksaan visus merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai ketajaman penglihatan kedua bola mata, baik jauh ataupun dekat. Pemeriksaan dilakukan pada kedua bola mata secara terpisah. Pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan Snellen chart pada ruangan dengan kondisi cahaya yang cukup. Kemudian pasien diposisikan sejauh 6 meter dari Snellen chart. Pemeriksaan dimulai dari mata kanan, atau apabila pasien hanya sakit mata sebelah, dimulai dari mata yang sakit terlebih dahulu. Kemudian mata yang tidak diperiksa ditutup, dan pasien diminta untuk membaca Snellen chart mulai dari huruf yang terbesar hingga huruf yang terkecil. Visus maksimal pasien tercapai ketika pasien sudah tidak dapat membaca lagi huruf pada baris di Snellen chart atau salah lebih dari setengah jumlah huruf pada baris Snellen chart. Visus normal manusia adalah 6/6. Apabila pada pemeriksaan pasien tidak mencapai visus 6/6, maka dicoba untuk melakukan pinhole test. Apabila setelah melakukan pemeriksaan dengan pinhole visus pasien naik, maka dapat dikatakan pasien mengalami kelainan refraksi. Apabila pada baris pertama Snellen chart pasien sudah tidak dapat membaca, maka dapat dilakukan tes hitung jari. Pasien diminta untuk menyebutkan angka pada tangan pemeriksa, dimulai dari jarak 1 meter, dan terus mundur hingga batas maksimal, pasien dapat membaca jari pada tangan pemeriksa. Interpretasi pada pemeriksaan ini, yaitu jarak maksimal pasien dapat menyebutkan jari pada tangan pemeriksa per 60, dengan nilai maksimal yaitu 5/60. Apabila pasien tidak dapat menyebutkan jari pada tangan pemeriksa pada jarak 1 meter, maka dapat dilakukan tes lambaian tangan. Pemeriksa melambaikan tangan dari jarak 1 meter di depan pasien dan meminta pasien untuk menyebutkan arah dari lambaian tangan pemeriksa. Apabila pasien dapat menyebutkan arah lambaian tangan pemeriksa dengan benar, maka dikatakan visus pasien adalah 1/300. Apabila pasien tidak dapat melihat arah lambaian tangan pemeriksa, maka dapat dilakukan tes persepsi cahaya. Pemeriksa mengarahkan senter ke arah mata pasien dan menanyakan pada pasien apakah pasien dapat melihat cahaya senter dan menanyakan dari mana arah datangnya cahaya senter tersebut. Apabila pasien dapat melihat cahaya namun tidak dapat menentukan arah datangnya cahaya, maka dikatakan pasien memiliki visus 1 per tak hingga dengan persepsi sinar salah. Namun apabila pasien dapat menyebutkan arah datangnya senter, maka pasien dikatakan memiliki persepsi sinar benar. Pemeriksaan tekanan intraokular. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara subjektif maupun objektif. Pemeriksaan secara subjektif dapat dilakukan dengan cara palpasi. Pasien berada dalam posisi duduk tegak dan mata melihat ke bawah. Pemeriksa kemudian menilai tekanan kedua bola mata pasien dengan cara menekan dengan kedua jari telunjuk di palpebra superior pasien secara bergantian. Kemudian penilaian secara objektif dapat dilakukan dengan tonometri Siotz ataupun dengan non-kontak tonometri. Pemeriksaan kedudukan bola mata. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menyorotkan cahaya pada glabella pasien dari jarak 30 cm, kemudian nilai apakah pantulan cahaya pada mata pasien terletak pada tengah pupil atau tidak. Pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menggerakkan jari dari sentral ke perifer, mengikuti arah garis kardinal, dan meminta pasien untuk mengikuti gerakan jari tanpa menggerakkan kepala. Hasil pemeriksaan dikatakan normal apabila pasien dapat mengikuti arah gerak jari dengan baik ke segala arah tanpa hambatan. Pemeriksaan segmen anterior. Pemeriksaan segmen anterior dilakukan untuk menilai keadaan palpebra, konjungtiva, kornea, bilik mata depan, iris, pupil, dan lensa. Pemeriksaan segmen posterior. Pemeriksaan dilakukan menggunakan funduskopi direct. Midriaticum diteteskan pada mata pasien untuk melebarkan pupil mata pasien. Apabila mata yang dinilai adalah mata yang kanan, maka pemeriksa menggunakan tangan kanan dan mata kanannya untuk menilai mata pasien. Penilaian yang dilakukan pada pemeriksaan segmen posterior yaitu refleks fundus, papil, makula, dan retina.
Berdasarkan pemeriksaan status oftalmologi didapatkan visus pasien 1/300 pada okuli dextra dan 6/9 pada okuli sinistra tanpa perbaikan dengan pinhole. Tekanan intraokular pada mata pasien yaitu 25,1 mmHg pada okuli dextra dengan pemberian obat dan 17 mmHg pada okuli sinistra. Kedudukan bola mata, ortoforia pada kedua bola mata, gerakan bola mata baik ke segala arah pada kedua mata. Pada pemeriksaan segmen anterior, didapatkan keadaan palpebra tenang pada kedua bola mata, konjungtiva terdapat injeksi siliar pada okuli dextra dan tenang pada okuli sinistra, kornea jernih pada kedua bola mata, bilik mata depan dangkal pada okuli dextra dan dalam pada okuli sinistra. Gambaran iris baik pada kedua bola mata. Pemeriksaan pupil didapatkan bulat, sentral, refleks cahaya langsung dan tidak langsung positif namun menurun dan ukuran pupil 5 mm pada okuli dextra. Pada okuli sinistra, pemeriksaan pupil didapatkan bulat, sentral, refleks cahaya langsung dan tidak langsung positif dengan ukuran pupil 3 mm. Pada pemeriksaan lensa ditemukan lensa keruh dan shadow test positif pada kedua bola mata. Pada pemeriksaan segmen posterior, refleks fundus okuli dextra negatif. Papil, makula, retina tidak dapat dinilai. Refleks fundus okuli sinistra positif. Papil okuli sinistra bulat, berbatas tegas, warna merah normal, Kapdis rasio 0,3, arteri dan vena 2/3. Refleks fovea okuli sinistra positif, kontur pembuluh darah retina pada okuli sinistra baik. Dari foto pasien terlihat jelas terjadi kekuruhan lensa pada kedua bola mata pasien, di mana kekuruhan terlihat lebih jelas pada okuli dextra. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien ini yang pertama, penilaian bilik anterior dengan gonioskopi. Gonioskopi dilakukan untuk melihat struktur mata anterior, khususnya bagian sudut drainase mata, tempat kornea dan iris. Kemudian penilaian bilik posterior dapat dilakukan dengan OCT-DIS untuk melihat gambaran lapisan-lapisan jaringan dalam mata dengan sangat detail dan akurat. Selanjutnya, pemeriksaan perimetri untuk menilai defek lapang pandang pada mata. Diagnosis banding pada pasien ini yaitu glaukoma vakuomorfik okuli dextra et causa katarak senilis dan glaukoma primer sudut tertutup akut okuli dextra. Diagnosis kerja pada pasien ini yaitu glaukoma vakuomorfik okuli dextra et causa katarak senilis plus katarak senilis imatur okuli dextra sinistra. Tata laksana pada pasien ini pertama melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, menjelaskan kepada pasien mengenai penyakit, rencana tata laksana, dan prognosis penyakit. Yang kedua, menjelaskan kepada pasien untuk tidak menggunakan obat tetes mata tanpa resep dokter. Yang ketiga, edukasi pasien bahwa tata laksana selanjutnya akan dilaksanakan oleh dokter spesialis mata. Yang keempat, edukasi pasien bahwa obat yang diberikan harus selalu digunakan tepat waktu. Yang kelima, pasien diposisikan dalam posisi supinasi agar lensa tertarik ke posterior oleh gravitasi. Kemudian, tata laksana farmakologi, pasien diberikan timolol 0,5% eye drop 1 tetes per 12 jam okuli dextra. Kemudian, latanopros 0,05 mg eye drop 1 tetes per 24 jam okuli dextra. Pasien juga diberikan brinzolamid 1% eye drop 1 tetes per 12 jam okuli dextra. Pada pasien ini, perlu dilakukan terapi pembedahan dengan prosedur trabekulektomi okuli dextra, prosedur laser periferal iriditomi okuli dextra, dan ekstrasi katarak. Prognosis pada pasien ini adalah quo ad vitam bonam, quo ad functionam dubia ad malam, quo ad sanationam dubia ad malam. Analisis kasus. Glaukoma vakuomorfik adalah glaukoma yang disebabkan oleh katarak intumescens dan zonula zinii yang telah lentur menyebabkan lensa bebas bergerak. Lensa kemudian mendorong iris sehingga menyebabkan iris bombe. Terdorongnya iris akan menyebabkan tertutupnya saluran drainase sehingga menyebabkan tekanan intraokular pada mata meningkat. Nyonya H, berumur 52 tahun, mengeluh pandangannya semakin memburuk dan memberat pada mata kanan. Penglihatannya dikeluhkan seperti berasap dan disertai pandangannya yang menyempit. Pasien juga mengeluhkan mata merah dan berair. Pandangan menyempit pada pasien ini terjadi akibat tekanan intraokular yang meningkat, menyebabkan terdorongnya saraf optikus dan retina ke bagian belakang mata, sehingga pasokan darah ke saraf optikus berkurang sehingga sel-sel saraf mengalami kematian. Seiring mundurnya saraf optikus, bintik buta akan terdapat di lapangan pandang tepi kemudian menyebar ke sentral. Penglihatan seperti berasap yang dialami oleh pasien disebabkan oleh katarak senilis yang diderita oleh pasien, yang juga dikenal sebagai katarak terkait usia, yang paling umum terjadi pada usia di atas 50 tahun. Berdasarkan usia pasien yaitu 52 tahun dan tidak adanya riwayat trauma dan penyakit sistemik, kemungkinan besar katarak pada pasien ini adalah katarak senilis, sehingga lensa pasien mengalami kekeruhan yang menyebabkan pasien memiliki pandangan seperti berasap. Pasien juga mengeluhkan mata merah. Mata merah pada pasien disebabkan akibat adanya peningkatan tekanan intraokular yang menekan pembuluh darah dan menurunkan aliran darah ke mata, sehingga terjadi dilatasi pembuluh darah pada mata sebagai bentuk kompensasi untuk meningkatkan nutrisi pada mata, sehingga akan tampak injeksi konjungtiva. Pada kasus ini, pasien mengalami mata merah visus menurun. Kondisi atau kelainan pada mata yang dapat menyebabkan mata merah visus menurun antara lain uveitis anterior, glaukoma akut, endophthalmitis, panophthalmitis, corpus alienum, keratitis, dan ulkus kornea. Pada pasien ini, sensasi benda asing tidak ada, sehingga diagnosis banding corpus alienum, keratitis, dan ulkus kornea dapat disingkirkan. Pada pasien ini, mata sakit jika melihat cahaya, nyeri hingga pelipis, riwayat autoimun, riwayat trauma, operasi mata, atau imunodefisiensi tidak ditemukan, sehingga diagnosis banding uveitis anterior, endophthalmitis, dan panophthalmitis dapat disingkirkan. Dapat dikatakan glaukoma sudut tertutup apabila memenuhi 2 dari gejala nyeri okular, mual atau muntah, penglihatan buram dengan halo, memenuhi 3 dari tanda tekanan intraokular lebih dari 21 mmHg, injeksi konjungtiva, edema epitel kornea, pupil non-reaktif dan dilatasi, bilik mata depan dangkal. Faktor resiko terjadinya glaukoma sudut tertutup yaitu usia lanjut di atas 40 tahun, berjenis kelamin perempuan, memiliki riwayat keluarga, sudut mata dangkal, pleto iris, malam hari, setelah membaca atau menonton di ruang gelap.
Glaukoma yang dialami oleh pasien ini dapat dikatakan sebagai glaukoma sekunder dikarenakan terdapat penyakit mata lainnya yang menyebabkan glaukoma tersebut. Glaukoma lens-related merupakan glaukoma yang terjadi akibat adanya kelainan pada lensa mata. Dalam kasus ini, katarak yang diderita oleh pasien mendorong iris ke depan sehingga menyebabkan iris membe dan menyebabkan saluran drainase terhambat sehingga tekanan intraokular meningkat. Glaukoma pada pasien ini disebabkan oleh katarak. Katarak sendiri merupakan kekeruhan yang terjadi pada lensa. Pada pasien ini, katarak terjadi oleh proses penuaan, sehingga katarak pada pasien ini dapat dikategorikan sebagai katarak senilis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, katarak pada pasien telah menyebabkan penurunan visus. Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan pseudotest, didapatkan hasil pemeriksaan positif, sehingga pada pasien ini dapat dikatakan pasien mengalami katarak imatur. Sampai saat ini, terapi yang diberikan untuk mengobati katarak adalah melalui tindakan pembedahan untuk mengekstrasi lensa mata yang telah mengalami katarak. Pada pasien ini, katarak telah menyebabkan glaukoma. Untuk mengatasi glaukoma pada pasien, diberikan terapi farmakologis berupa obat untuk mengurangi produksi dari aqueous humor, yaitu inhibitor karbonik anhidrase berupa brinzolamide 1% eye drop 1 tetes per 12 jam okuli dextra. Lalu, beta blocker berupa timolol 0,5% tetes mata 1 kali per hari. Kemudian, obat untuk meningkatkan outflow dari aqueous humor, yaitu prostaglandin analog berupa latanoprost 0,005%. Pada pasien juga dapat dilakukan tindakan pembedahan berupa prosedur trabekulektomi dan juga prosedur laser periferal iridotomi. Lalu, dikarenakan glaukoma pada pasien disebabkan oleh katarak, maka terapi definitif pada pasien ini memerlukan prosedur ekstrasi katarak. Prognosis quo ad vitam pada pasien ini yaitu bonam, karena secara umum glaukoma akut jarang menyebabkan kematian. Selain itu, kondisi kesehatan dan tanda vital pasien secara umum juga baik. Untuk prognosis quo ad sanationem pada pasien ini yaitu dubiat malam, dikarenakan terapi tidak bertujuan untuk menyembuhkan kerusakan pada saraf penglihatan, namun untuk mengurangi kerusakan yang terjadi akibat peningkatan tekanan intraokular yang terus-menerus. Untuk quo ad functionem pada pasien ini dapat dikatakan dubiat malam, dikarenakan pada pasien telah terjadi penyempitan lapang pandang yang menandakan saraf optik pada pasien mulai mengalami kerusakan yang bersifat irreversibel. Sebagai kesimpulan, Nyonya H, 52 tahun, menderita glaukoma vakuumorfik pada okuli dextra, yaitu kondisi di mana tekanan intraokular meningkat akibat tertutupnya saluran drainase oleh iris yang terdorong oleh katarak senilis imatur yang sebelumnya telah diderita oleh pasien. Untuk menata laksana penyakit pasien, maka pasien mendapat terapi farmakologis berupa obat tetes penurun tekanan intraokular dan direncanakan untuk dilakukan prosedur trabekulektomi dan ekstrasi katarak. Sekian video presentasi saya mengenai kasus bedside teaching saya yang berjudul Glaukoma vakuumorfik oculi dextra et causa katarak senilis. Terima kasih kepada Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan, atas bimbingannya dalam menyusun bedside teaching ini. Akhir kata, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.